Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir siang ini, walaupun saya tahu pasti kondisinya lebih berat daripada di pesantren. Karena kalau di rumah biasanya ya bentrok dengan kegiatan di rumah, ya kan? Seperti Bobo, Pak. Ya, bobo. Ntar emak minta tolong gitu kan, yang ada emak, bapak minta tolong, kakak minta tolong dan sebagainya. Jadi terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian Pak Anang tak lupa ingin mengucapkan, mumpung masih bulan Syawal, bulan baik, ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, kemudian saya melihat dari absensi kalian kemarin yang naik turun, dan saya sudah menganalisa data kalian juga, sepertinya memang banyak kendala, tapi nggak apa-apa. Dengan berbagai kendala itu ya kita coba terus berjalan. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita buat clear dulu aturan di kelas kita. Yang pertama, terima kasih yang sudah menonaktifkan video dan suaranya. Harapannya dengan menonaktifkan video, koneksi jaringan kita menjadi lebih lancar. Kemudian menonaktifkan suara, harapannya tidak mengganggu pembicaraan utama di kelas kita. Nanti kalau saya persilahkan untuk bertanya, silahkan kalian unmute, diaktifkan kembali suaranya, gitu ya. Kemudian untuk chatting, saya berharap chatting-chatting yang sifatnya tidak menyangkut materi perkuliahan, silahkan kalian lakukan di grup WA saja. Sedangkan chatting di Google Meet, saya berharap nanti digunakan untuk chat yang sifatnya menanyakan materi. Misalnya saya menyampaikan materi A, ada yang bertanya, silahkan sampaikan di chat. Gitu. Atau boleh juga dengan menonaktifkan mikrofonnya, dengan mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan, Pak Lilana mau nanya, gitu misalnya. Atau Pak Dandi mau nanya, gitu ya. Agar kita lebih rapih kelasnya. Kemudian kemarin ada yang diskusi dengan saya kalau mau izin gimana. Nah, saran saya untuk kelas kita agar enak, misalnya ada yang mau ke belakang, ya ke belakang aja. Nggak usah nulis izin di chat, nggak usah ngomong ke kali juga nggak apa-apa. Tapi harapannya HP-nya tetap terkoneksi ke aplikasi kita, gitu. Kemudian yang sholat sama, silahkan mau izin ya sholat aja, nanti kembali lagi. Walaupun mungkin kalian lebih paham dari sisi syariah, mungkin kalau sedang menuntut ilmu diperkenankan untuk jamak enggak ya? Nah itu saya nggak paham bab seperti itu. Silahkan dikaji lagi. Artinya kalau memang memungkinkan untuk dijamak dulu, misalnya dijamak. Nah kondisi kita untuk hari Jumat memang ya, tadi Jumat kan sudah kita laksanakan ya. Nanti kalau asar ada yang mau izin untuk sholat asar ya silahkan tinggalkan saja. Begitu mungkin. Apalagi ya sebelum ke materi? Sudah cukup mungkin? Yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat datang Mas Bakir. Iya Pak. Bentar, saya coba share. Baik. Tayangan layar saya bisa dilihat dengan jelas di kalian? Jelas Pak. Jelas Pak, bisa. Bisa. Sebelum melanjutkan ke materi, saya masih teringat di pertemuan sebelum libur, saya ada memberi tugas tentang membuat prototipe menggunakan Adobe XD kalau nggak salah. Ada 1 atau 2 orang sudah mengumpulkan terima kasih.
Yang belum karena kondisi kita sedang darurat, kalian kemungkinan megang laptop juga saya khawatir agak kecil kemungkinannya. Makanya tugas yang prototype kemungkinan saya cancel. Kemudian tugas yang ketika kita mulai libur COVID yang saya sampaikan di grup yang ini nih, coba saya tampilkan. Nah, yang ini kebetulan tugasnya punya siapa nih? Fauzan yang saya tampilkan. Mungkin ada yang masih ingat yang menggunakan kode ORG. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Yang belum, mohon dibuat ya. Masih ingat nggak soalnya ya? Punya saya udah belum, Pak. Nanti saya cek lagi. Cuman kalau belum silahkan dikirimkan saja ya. Yang pasti yang pertama apa yang dimaksud dengan kode ORG, yang kedua fitur-fitur ORG apa saja, yang ketiga saya meminta menjalankan project code of hour yang Minecraft kalau nggak salah, dan saya minta menuliskan seluruh kode program yang ada di game itu. Begitu. Jadi yang belum silahkan dikirim. Ini kemungkinan tugas terakhir yang saya akan minta kalian kerjakan. Jadi kedepannya kemungkinan saya tidak akan memberatkan kalian dengan tugas-tugas. Begitu. Kemudian hari ini, coba kita review sedikit. Kalau bicara tentang antarmuka aplikasi, itu bicara tentang UI UX. Ada yang bisa bantu jelaskan UI UX itu apa? Saya, Pak. Siapa nih? Lana, Pak. Lana, ya Lana. Coba gimana Lana? Kalau UI itu user interface, maksudnya apa nanti tampilan untuk penggunanya itu seperti apa, warnanya, terus bentuk tombolnya atau apa. Nah, UX itu adalah user experience atau ya apa sih pengalaman usernya gitu Pak. Jadi usernya ya pengen yang tampilannya itu seperti apa gitu UI-nya. Ntar kita survei gitu. Kayak misalnya Mas Santri Petik sukanya apa olahraga gitu berbau sport gitu. Nah, nanti ntar misalnya aplikasinya ya desainnya tuh ya sporty gitu, ada sport-sportnya gitu. Atau Mas Santri Petik itu suka tombolnya yang bundar. Ya, nanti aplikasinya di UI-nya akan didesain seperti gitu, tombolnya bundar kayak gitu Pak. Makasih Lana. Harapannya yang lain juga bisa memahami seperti tadi Lana menyampaikan. Nah, kemudian oh iya, jadi intinya UI itu adalah tampilan dari aplikasi yang kita buat. Ada tombol, ada gambar, ada tulisan, ada video, itu tampilan. Itu UI, user interface tadi Lana bilangnya. Kalau UX itu adalah user experience, bagaimana perasaan, pengalaman orang yang menggunakan aplikasi kita. Gitu. Itu ya. Oke, kemudian di dalam UI UX itu kita bicara 3 hal. Ada yang disebut sebagai wireframe, ada yang disebut sebagai mockup, ada yang disebut sebagai prototype. Sok, tolong bantu jelasin apa beda ketiga istilah ini. Basit? Kalau tadi apa aja Pak? Wireframe ya? Wireframe itu kayak cuman baru sketsanya aja Pak. Gambaran sketsanya aja. Kalau mockup itu kayak udah hampir mirip ke tampilan aplikasinya Pak. Tampilan aplikasi apa yang mau dibuat atau web apa yang mau dibuat. Kalau prototipe itu percobaan, ya percobaan lah intinya lah. Prototipe percobaan. Ya percobaan untuk si aplikasi itu. Ya.
Basit kalau ditanya, Basit bisa buat wireframe? Bisa, Pak. Bisa. Kalau Insya mockup Allah. bisa? Insya Allah. Oke. Kalau prototype bisa? Belum. Belum. Kenapa belum? Ya, kayak apa ya, kurang pede gitu, imajinasinya tuh kurang ini, Pak. Ya. Jadi gini, terima kasih Basit. Wireframe, yang ini wireframe nih, wireframe. Wireframe ini adalah sebuah sketsa intinya. Sketsa dari tampilan aplikasi kita. Sketsa, tolong diingat ya. Ini saya belum masuk ke materi ya, masih review dulu. Sketsa. Sketsa ini bisa menggunakan manual, pakai pulpen atau pensil di atas kertas, oret-oret, boleh. Atau menggunakan aplikasi, misalnya flowchart atau apa, silahkan digambar kotak-kotak, boleh. Itu adalah wireframe. Tetapi dalam sketsa itu, sebuah wireframe akan menunjukkan di dalam aplikasi nanti letak dari objek-objek akan seperti apa. Tuh. Biasanya sketsa hitam putih karena masih berupa rancangan awal. Nah, berikutnya adalah mockup. Mockup ini sudah menjadi desain yang cukup menarik, yang cukup cantik. Saya biasa menyebutnya sebagai model. Jadi ini sudah jadi model. Sudah jadi model. Cuman tombol-tombol yang ada di sini, misalnya di sini ada tombol next, misalnya di sini nih, kalau diklik belum bisa pindah ke sini, belum bisa. Ini ada daftar misalnya di sini, kalau diklik belum bisa pindah ke sini. Nah, ini adalah mockup. Nah, sedangkan prototype ini adalah kalau tadi Basit menyebut percobaan, bolehlah. Jadi semacam miniatur aplikasi. Miniatur aplikasi. Kalau disebut aplikasi beneran belum juga, karena database belum ada. Tetapi di dalam prototype ini yang pasti adalah terjadi sebuah interaksi. Interaksi. Artinya, jika diklik tombol next di sini, misalnya diklik nih next-nya, maka akan pindah ke sini. Atau diklik tombol daftar yang ada di sini, maka akan pindah ke sini. Dan begitu seterusnya. Tetapi belum ada database. Nah, harapannya ini bisa kalian pahami. Karena sebenarnya ketiga hal ini sudah kita pelajari ketika kita masih ada di petik, jadi belum libur. Sketsa kita kemarin menggunakan pensil kalau nggak salah. Wireframe itu pakai pensil. Kemudian mockup ada yang pakai pensil untuk web, kemudian ada yang menggunakan terakhir itu Adobe XD. Gitu. Malah terakhir di Adobe XD kalau tidak salah, kalian sudah membuat interaksi. Jadi kalau diklik tombolnya bisa pindah. Nah, artinya seharusnya kalian sampai saat ini sudah menguasai ketiga hal ini. Membuat wireframe, mockup, dan prototype. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai sini? Jelas, Pak. Semuanya sepakat kalau dibilang bahwa kalian sudah menguasai ketiga hal tersebut? Sepakat. Oke. Berarti perkuliahan kita sudah selesai dong? Ya nggak gitu, Belum Pak. Pak, kalau prototipe kemarin kan cuma masih tugas Pak. Kenapa Akbar? Itu belum diajarin pakai Adobe-nya Pak. Adobe saya nge-share video kan ya kalau nggak salah terakhir ya. Oh iya sih Pak. Video di YouTube kan. Betul ya Farhan ya? Iya. Iya, udah di-share. Dicari lagi di YouTube saya, masih ada kalau nggak salah, itu bagaimana membuat mockup atau prototype menggunakan Adobe XD. Nah, jadi sekali lagi, sebetulnya target pembelajaran kita di dalam antar muka aplikasi ini sudah tercapai.
Nah, yang belum tercapai adalah bonusnya. Bonusnya apa? Bonusnya adalah membuat prototipe. Prototipe ini ada dua. Yang pertama adalah dia hanya menggunakan interaksi berdasarkan perpindahan slide. Jadi tidak ada codingan-codingan. Nah, ada lagi istilah yang saya sebutkan kemarin adalah code prototype. Jadi prototipe yang menggunakan kode program. Nah, untuk kode program, Pak Prana sudah bahas. Saya tidak mau masuk ke wilayah situ. Oleh sebab itu, saya akan menggunakan teknik yang disebut sebagai blok program. Jadi menggunakan blok-blok program. Jadi tidak ngetik untuk codingannya. Itu sebabnya di tugas terakhir saya minta kalian bermain dengan code ORG. Gitu ya. Nah, hari ini, kita masuk ke materi hari ini, kita akan coba melihat bagaimana membuat sebuah tampilan aplikasi menggunakan kode ORG. Harapannya nanti, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke penggunaan Tunkable. Jadi kalau kalian lihat di dalam modul kita, ini masuk ke dalam bahasan bab ke-7 untuk kode ORG. Kemudian nanti di bawahnya ada bahasan tentang Tunkable. Tunkable itu sebetulnya tekniknya hampir sama seperti kode ORG. Jadi menggunakan balok-balok program, tidak mengetik. Harapannya menjadi sebuah alternatif buat kalian kalau ingin mengembangkan aplikasi tanpa mengetik program. Nah, harapannya nanti 2 pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke sini. Itu gambarannya. Nah, yuk kita coba menggunakan kode ORG. Untuk sementara mungkin kalian hanya menonton saja. Jadi tidak mencoba karena khawatir nanti HP kalian nge-lag, lemot, nanti nge-hang dan keluar dari aplikasi. Untuk jaga-jaga saya akan rekam membuat aplikasi di kode ORG menggunakan Camtasia. Nanti saya share ke kalian. Saya harus aktifkan dulu rekamannya. Saya belum tahu Kak Ali merekam juga atau tidak. Ya kalau Kak Ali merekam berarti ada 2 rekaman. Lebih baik lagi. Nah, saya aktifkan dulu. Oke, cukup sampai sini. Bentar, wilayahnya kurang besar kayaknya. Saya keliru. Bentar ya. Nanti kalian nggak bisa lihat saya ngetik apa di address bar. Saya belum ubah regionnya. Ini laptopnya laptop yang jadul. Nah, ini saya tambahkan dulu ke atas, biarkan bisa lihat address bar. Sampai sini, saya rekam. Baik. Nah, langkah pertama, tentu saja nanti kalian akan masuk ke dalam code ORG. Code.org. Semoga jaringan internet di tempat saya cukup baik. Nah, kemarin saya minta tugasnya di bagian bawah ada hour of code. Nah, yang ini nih, kalau nggak salah, yang Minecraft.
Atau yang belum ngerjain nanti bisa cari di mana? Hour of Code namanya. Hour of Code. Code of Hour. Ini, do an hour of code. Ini yang kemarin dilakukan oleh kalian, termasuk Fauzan. Saya minta kemarin mengerjakan yang ini nih, Minecraft. Jadi kan main game aja. Main game. Misalnya yang, saya lupa yang mana, kalau nggak salah yang adventure deh, kalau nggak salah. Adventure. Ini ada berapa nomor? 12 atau 11, saya lupa. 12 kalau nggak salah. Ada 12, jadi semua level dikerjakan, kemudian kode programnya kalian tulis, kemudian di-share ke saya. Nah, yang ini nih, when run, move forward, kayak gitu. Nanti yang kedua, dijalankan. Coba saya lompat kedua. Petunjuknya adalah wood is a very important resource. Kayu merupakan sumber yang sangat penting. Many things are made from it. Banyak hal dibuat menggunakan itu. Walk to the tree and then use the destroy block command to chop it down. Artinya kita diharuskan maju ke depan, kemudian menebang pohon. Kalau dijalankan, dia diam aja. Kenapa diam? Karena belum diberikan program. Berarti saya harus berikan move forward. Coba saya run ya. Saya run. Nah, belum nyampe ke pohonnya. Berarti butuh satu lagi. Move forward. Saya run. Nah, udah nyampe. Tetapi pohonnya belum bisa ditebang. Berarti tambah lagi. Destroy block. Jalan. Nah, berarti nomor 2, kalian tulis perintah ini, kemudian kirim ke saya. Itu review untuk tugas yang kemarin, ya. Jadi ada berapa nomor, ya berarti selesaikan sampai tuntas. Gitu ya. Itu review untuk tugas. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Siap. Oke, bagi yang belum ya, yang sudah ya sudah cukup lah. Sudah, Pak. Fauzan, Pak, itu wajib ditulis atau pakai Word boleh, Pak? pakai Word boleh, Dilana ngetik langsung pakai apa WhatsApp langsung kirim ke saya nggak apa-apa, ngirim email langsung ke saya nggak apa-apa. Saya mudahkan kali ya, gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke materi? Aman ya? Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar membuat aplikasi yang mirip benerannya lah gitu. Saya sebutnya sebagai code prototype. Setelah masuk ke code.org, kalian harus sign up. Sign up. Saya karena sudah daftar, saya pilihannya adalah sign in. Saya akan daftar. Nah, kalau yang belum nanti create account, saya sudah punya. Jadi saya tinggal masuk. Tolong diingat langkah-langkahnya. Kalau perlu dicatat. Pertama, code.org, kemudian sign in, yang belum berarti sign up. Nah, selanjutnya adalah klik menu projects. Ada projects di sini. Diklik projects. Nah, di sini ada 4 pilihan projects di dalam code.org. Ada Sprite Lab, ini untuk membuat animasi. Gambar animasi, biasanya outputnya berupa GIF. Kemudian ada lagi berupa gambar-gambar abstrak. Ini tidak menggunakan aplikasi seperti desain grafis. Ini menggunakan balok-balok pemrograman juga. Kemudian ada pembuatan aplikasi
mobile atau Android, terakhir adalah membuat game. Kalian kalau mau mengeksplor lebih silahkan. Saya akan fokus adalah mengenalkan membuat prototipe berupa aplikasi mobile. Berarti posisinya di sini. Gitu. Nah, ini di bawah, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang sudah saya buat sebagai latihan saya. Nah, saya akan masuk ke App Lab. Jadi tadi setelah Code.org, kemudian login, sign in, kemudian klik menu project, pilih App Lab. Tolong diingat, App Lab. Saya klik. Nanti akan masuk ke dalam layar pembuatan aplikasi mobile. Nah, ini adalah kode-kode program yang bisa kita gunakan. Sampai sini dulu, bisa diikutin? Siap, bisa. Oke. Di sini, teman-teman, ada 3 layar. Ada code, akan menampilkan kode-kode program. Ada design, menampilkan objek-objek yang bisa kita gunakan. Ada data, untuk database nanti segala macam bisa dibuat. Biasanya untuk Code.org, database-nya berupa database kecil. Oleh sebab itu biasanya hanya berupa tabel-tabel saja. Ini silahkan kalau mau dieksplor. Saya kemungkinan tidak nyampe ke data. Karena target saya adalah bukan membuat aplikasi, tetapi membuat prototipe. Nanti berantem sama Prana kalau saya masuk ke wilayah membuat aplikasi. Nah, jadi balik lagi, data adalah untuk database, desain adalah berisi elemen-elemen atau komponen yang bisa kita gunakan, code adalah kode programnya, berupa balok program. Contoh, saya akan mencoba ke desain. Saya lihat di sini, saya klik di screen, terlihat screen 1. Ini adalah screen 1. Jadi ID-nya adalah screen 1. Nah, coba misalnya saya ubah ini menjadi, misalnya tampilan pertama adalah home. Home. Maka namanya berubah jadi home. Ini adalah ID. ID name. Kemudian ini adalah background color. Untuk warna dasar. Dia warna putih. Kita bisa ubah menjadi warna lain. Misalnya warnanya agak merah. Oke. Atau mungkin ada yang tertarik, enggak Pak, saya inginnya pakai gambar. Boleh, pakai image. Tinggal di choose. Upload file, kalau punya gambarnya. Coba, saya ada gambar enggak? Kita lihat ya. Gambar. Saya sudah menyiapkan, ini background, ini bagus kan. Misalnya saya akan menggunakan gambar yang ini. Saya open. Saya choose. Maka dia jadi warna latar dari prototipe aplikasi kita. Sepertinya cukup mudah sampai sini. Nah, kemudian bagaimana jika saya ingin mencoba menjalankan. Jalankannya tinggal klik run aja. Ini kalau sudah ada aplikasinya harusnya berjalan di sini. Nah, Pak, gimana caranya kalau saya nanti ingin share ke teman hasilnya? Nanti bisa di-share. Tapi pastikan aplikasinya sudah selesai dulu, baru di-share. Karena biasanya di-compile menjadi berupa file HTML kalau di dalam Code.org. Nanti kalau menggunakan Tunkable, berikutnya itu bisa menjadi APK, bisa langsung dijalankan di Android. Nah, itu salah satu contoh mengubah identitas atau parameter dari screen. Oh iya, projectnya ini kita ganti, nama projectnya masih untitled. Ini saya coba ganti
menggunakan tombol rename, saya ganti menjadi latihan 1. Save. Nama project sudah diganti, background sudah berubah. Berikutnya saya coba memasukkan salah satu elemen yang ada di dalam kode ORG. Misalnya saya akan memasukkan tombol, button. Saya tinggal klik, tahan, drag, masukkan ke layar, lepas. Sama seperti tadi, si button ini bisa kita ubah parameternya atau propertiesnya ada di sini. Jadi kalau saya klik di layar, yang tampil adalah parameter atau properties dari layar atau istilahnya screen. Kalau saya klik button, maka yang tampil adalah parameter button. Contoh button ini saya buat tombol enter misalnya ya. ID-nya saya ganti TB enter. Tulisannya saya ganti enter, besar semua. Kemudian width-nya saya ubah agak lebar misalnya. Height-nya saya ubah agak tinggi. Kemudian ukuran hurufnya, mana ukuran huruf? Nah, di sini agak besar. Nah, harapannya nanti kalau saya klik tombol enter, maka akan pindah ke halaman 2 misalnya gitu. Kita buat sederhana dulu. Oke, kemudian ujungnya coba kita buat bulat. Ada nggak di sini pilihannya? Border radiusnya 4, coba saya tambah. Oke, sekarang sudah bulat. Jadi, sekarang saya sudah punya satu objek berupa button di dalam screen yang pertama. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Tidak ada. Saya khawatir kayaknya kalian terkesima sama tampilan saya gitu nanti. Baru tahu soalnya, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Oke. Kalau misalnya kecepatan, tolong disampaikan, Pak, kecepatan gitu ya, diinterupsi aja. Saya akan buat layar yang kedua. Nah, layar yang kedua kita cari di sini text input seperti text box gitu, drop down list ke bawah, radio button udah tahulah kalian. Screen, nah ini dia screen. Caranya sama, tinggal drag saja. Jadi prosesnya bisa diklik drag masuk ke sini, atau bisa juga klik di sini nih. Nah, ada new screen, boleh. Nah, saya coba menggunakan teknik di drag ya. Jadi dari sini saya drag, klik, tahan, drag, masukkan ke sini. Nah, masuk screen 2. ID ini saya ganti, misalnya menjadi, kalau tadi home ini apa namanya? Page 1 misalnya. Page 1. Kalau tadi pakai gambar, ini pakai warna saja. Warna saya ganti warnanya biru. Coba biru. Ini hijau ya, biru. Oke. Dah. Kemudian di sini saya ingin ada tulisan ini adalah halaman 2 gitu. Nah, ini saya label, saya masukkan ke sini nih. Klik. Nah, ID-nya misalnya LBL keterangan. Teksnya misalnya saya tulis, Anda berada di dalam halaman 1 gitu ya. Halaman 1. Posisinya saya atur. Kemudian ukuran hurufnya mana dia? Ukuran huruf font size ya. Ini saya tarik saja. Text alignment-nya saya buat center. Nah, biar kelihatan bahwa kita ada di dalam halaman 1. Kalau tadi login. Nah, coba kita cek.
Nah, tadi ada home, enter masuk ke halaman 1. Gitu. Udah siap nih. Objeknya udah siap. Kita punya 2 halaman dan ada 1 tombol yang bisa memberikan interaksi kedua halaman ini. Jadi jika diklik enter, maka akan tampil page 1. Nah, kita buat mudah dulu aja. Caranya gimana? Kita lihat. Siap-siap, kita akan masuk ke wilayah kode program. Nah, masuk ke sini. Oke, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Kan jika diklik enter, maka tampil halaman 1. Gitu. Berarti, saya akan mencari di bagian sini event dulu. On event. On event apa? Eventnya adalah jika tombolnya TB enter diklik. Jadi ketika kejadian tombol enter diklik, nah, maka apa yang terjadi? Layar akan ditampilkan page 1. Nah, layar apa? Screen. Kita cari. Screen yang mana nih? Screen. Mana ya? Ah, nih. Set screen. Nah, jadi ketika tombol enter diklik, maka screen akan ditampilkan screen yang page 1. Gitu. Kita uji coba. Siapa tahu pengenang salah gitu ya. Saya run dulu, run. Nah, saya klik tombol enter, pindah. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Wow. Aman? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Kalau bahasa pemrogramannya, kalian akan ngetik seperti ini nih. Nah, ini bahasa JavaScript. Itu on event, tab enter klik, function, maka berjalan. Nah, kalau menggunakan blok programnya, maka tampilannya tinggal di drag and drop seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang kita akan coba share ke kalian. Jadi anggaplah ini sudah selesai saya simpan. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya share. Saya share. Ya, save otomatis. Nah, saya bisa memberikan ke orang lain link ini yang ada di sini nih. Ya, yang ada di sini. Atau ke telepon cuman sayang kalau phone ini dia masih wilayah Amerika karena kode ORG-nya ada di Amerika. Kalau kalian mau boleh pakai aplikasi namanya Scratch, itu mirip dengan kode ORG. Kemudian publish ini sama, nanti masuk ke dalam web kita atau langsung di sini. Nah, coba saya akan menggunakan link ini dan ekspor. Saya ekspor dulu ya. Ekspor. Tidak harus dua-duanya, ini pilihan. Jadi pertama saya ekspor dulu. Nah, ini tersimpan sebagai latihan 1 zip. Nanti kita lihat isi dari file ini apa aja. Kemudian yang kedua adalah ada tulisan ini. Ini saya copy. Nah, saya kasih ke orang. Nanti saya kasih ke kalian. Nah, biar mudah saya ngasihnya nggak bentuk ini. Saya coba kalau Bitly nggak enak sama kalian panang Bitly mulu gitu ya. Ya udah, saya coba kasih di kuliah online ya linknya ya. Nanti kalau sudah agak aman, boleh kalian coba lihat. Nah. Paste. Nah, ini sudah saya share di grup kuliah online. Nah, bagaimana kalau kita jalankan di browsing langsung? Kita coba. Saya buat tab baru. Saya paste di sini. Paste. Saya jalankan. Nah, ini tampilan ketika
aplikasi atau prototipe tadi kita share. Jadi langsung masuk ke dalam aplikasinya. Kalau diklik enter maka akan masuk. Bagaimana kalau di HP? Kalian kan agak terkendala nih sekarang ya. Nah, coba sekarang saya akan coba, kalau kayak gini kelihatan nggak sih kalian? Kalau ingin HP saya terlihat gimana caranya ya? Mas Ali, berarti stop dulu ya itunya, apa, share dokumennya ya? Dua akun, Pak, dua akun. Saya nginstal emulator, sama seperti Lilana dipetik, nginstal emulator. Cuman, apa namanya, emulator saya kayaknya agak berat. Saya stop dulu deh sharingnya ya. Saya stop dulu. Saya pencet mana? Ya, kok sepi. HP saya bisa kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Bisa. Kelihatan Pak, Nah, saya kelihatan. coba klik di sini ya. Nah, sama seperti tampilan tadi, malah lebih full tampilannya. Kalau saya pencet tombol enter, maka masuk ke halaman yang tadi saya buat. Oke, sampai situ kira-kira. Ada yang mau didiskusikan? Pak, mau nanya Pak. Siapa nih? Lana? Lana Pak, ya, Ya, kalau silakan Lana. bikin aplikasi pakai kode ORG gitu, ntar bisa pakai database nggak Pak? Ya, tadi kan ada bagian data, Lana. Itu bisa, cuman database-nya dia kecil. Biasanya hanya berupa tabel-tabel. Gitu. Jadi langsung bisa, tabel, nggak database-nya. Nggak bisa kayak SQL gitu Pak? Nggak. Database-nya bawaan kode ORG-nya. Tapi ya benar. Dan berarti nggak bisa muat data banyak gitu ya? Nggak. Kalau mau kalian bisa pakai aplikasi namanya App Inventor. Atau pakai tadi saya bilang Scratch. Itu bisa. Silahkan nanti cari-cari tahu ya. Cuman karena saya arahnya bukan membuat aplikasi, maka nggak masuk ke wilayah situ. Gitu Lilana? Iya Pak, baik Pak. Jelas. Oke. Yang lain silahkan. Aman sampai sini? Aman Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya share lagi entire screen. Oke. Baik, kita coba langsung menggunakan dokumen ini. Saya nggak buat file baru lagi, biar tidak waste time. Semoga bisa. Saya sudah punya tombol enter. Sekarang saya coba yang naik sedikit tingkatannya. Kita buat label di sini.
Saya beri nama misalnya LBL user. Teksnya ketikkan nama atau gini aja, user gitu ya. Oke, kemudian ukurannya saya perbesar, left, oke. Saya duplikat biar ada 2. Ini namanya LBL password misalnya. Ini teksnya saya kosongkan. Maaf. Password. Saya taruh di sini, user di atas. Kalau kalian membuat prototipe yang betul, ini harus rapih dipastikan. Ini Pak Anang menunjukkan saja. Size-nya 25, saya kurangi 22. Ini 22. Oke. Ada label, nanti kita mengetikkan username, di sini ada password. Username. Oke. Agar nanti kita bisa mengetik atau menginput data, kita akan menggunakan text input. Saya masukkan ke sini. Oke, saya beri nama txt_user. Kemudian ukurannya biar tidak jauh beda, saya berikan 22. Text ID, placeholder. Oke. Kemudian ini sama, saya buat duplikasi saja biar cepat. Saya letakkan di bawah. Saya ganti nama txt_password. Oke. Jadi nanti kalau diklik enter, nggak langsung masuk. Kalau sekarang kan langsung masuk nih. Saya klik enter, langsung masuk. Nanti nggak bisa masuk. Tetapi harus betul dulu username dan passwordnya. Nah, oleh sebab itu, oh iya, berarti satu text box lagi ya. Kalau salah nanti tampil tulisan misalnya data salah. Gitu. Nah, ini saya geser dulu ke sini. Saya pakai text input aja. Biar cepat di copy saja. Duplikat, letakkan di bawah. Txt salah. Oke. Kita cek di bagian kode program. Kalau ini kan ketika tombol enter diklik, maka screen ditampilkan page 1. Nah, sekarang kita ganti nih, nggak langsung tampil. Jadi ketika diklik tombol enter, jika misalnya username Nanang, maka baru boleh masuk. Kalau bukan Nanang, ini tulisannya adalah salah gitu ya. Nah, berarti if ada di mana nih kira-kira? If ada di sini. If-nya ada banyak, saya pakai salah satu misalnya if yang ini, if else. Oke. If, nah, jika apa? Jika data yang diinput ke txt user sama dengan Nanang. Nah, berarti ada kata sama dengan. Kita cari sama dengan ada di mana? Ada kemungkinan di matematika, karena masuk ke dalam persamaan biasanya. Nah, ada sama dengan nih.
Nah, jika yang dimasukkan sama dengan Nanang, maka akan masuk, gitu kan? Oke. Kemudian kita balik ke sini, ke UI control. Get text. Kita ngambil data dari apa tadi, text user. Ketika diambil data dari text user sama dengan Nanang, pilih aja deh. Maka akan set screen. Set screen. Set screen. Nah, set screen yang page 1. Bagaimana jika diketiknya bukan Nanang, maka nggak boleh masuk. Tapi akan tampil di teks yang ketiga ini namanya apa tadi, saya lupa. Teksnya salah ya. Akan tampil di teksnya salah, keterangan data salah. Gitu. Kalau tadi kita get text, maka untuk berikutnya kita akan set text. Set text. Set text. TXT salah, mana dia? TXT salah, keterangannya adalah data salah. Coba kita review dulu. Ketika tombol enter diklik, jika data yang dimasukkan ke text user sama dengan Nanang, maka akan ditampilkan page 1. Selain itu, berarti akan ditampilkan tulisan data salah pada teksnya salah. Coba kita cek. Run. Passwordnya nggak usah, Pak. Satu-satu lah, nak. Satu-satu. Biar logiknya nyampe ke kalian. Nah, kalau saya enter, berarti data salah. Kenapa? Username belum diisi. Saya reset lagi. Saya coba lagi. Sekarang namanya Lana dulu deh. Lana. Saya enter pasti salah juga. Sekarang nama saya Nanang. Enter, maka masuk. Sampai sini aman kan? Aman Pak, aman Pak. Aman, Pak. Ismail buat kayak gini bisa kan, Il? Bisa Pak. Oke. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau dijadikan tugas juga asik-asik aja ini, cuman saya khawatir memberatkan kalian. Nah, kembali tadi ke Lana. Pak Nanang, passwordnya kok enggak? Ya, ini kita belajar konsep logik. Nah, jadi di sini udah dipahami, baru kita akan lanjut ke bagaimana kalau dua data. Berarti menggunakan konjungsi dan. Nah, dan ada di mana coba kira-kira? Kontrol. Ada di kontrol gitu? Oh, di kontrol ini? Nggak ada. Bukan. Kayaknya di mat juga deh. Di mat ya, di mat. Nah, dan. Dan. Berarti ini kita cancel dulu nih. Kita hancurin dulu nih. Ini oke. Kita pakai dan. If dan apa? Tadi get text kan? Get text sama dengan. Berarti sama dengan dulu kita masukkan. Sama dengan di sini. Sama dengan di sini. Is sama dengan di sini. Nah, jika ini dan ini, maka itu. Nah, baru kita isi di sini. Apa yang diisi? Ya tadi kita get text. Get text masuk sini. Get text masuk ke sini. Nah, ini kita pilih txt user. Ini kita pilih txt password. Usernya misalnya tadi Nanang, pakai tanda petik. Passwordnya 123 misalnya. Jika tombol enter diklik, maka jika diambil dari teks user sama dengan Nanang dan dari teks password sama dengan 123, maka ditampilkan page 1. Selain itu, maka tampil data salah. Coba kita run.
Username-nya Nanang. Password-nya 123. Enter. Sampai sini. Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan masalah kode program nih. Kan tadi untuk misalkan nyari if atau nyari dan itu kita harus tahu posisinya di mana. Kalau misalkan kita diketik manual, apakah bisa? Boleh, boleh. Tampilannya berarti kembali ke sini. Nah, Yunus yang memang sudah ahli dalam coding perkodingan gitu ya. Kalau mau ngetik di sini langsung boleh, silakan. Oke, Yunus. Oh, siap, Pak. Nah, cuman memang kebanyakan kecenderungannya agak kesulitan ngetik ini dan kadang-kala suka salah-salah ketik tuh. Misalnya klik nulisnya malah kayak gini. Ini kan jadi salah nih. Ya. Jadi salah. Tuh kan jadi salah. Gitu. Saran saya sih kalau di sini kalian harus menguasai posisi perintah-perintah itu ada di dalam kategori apa di sini. Ada lagi yang lain? Halo, pada tidur? Udah Pak, udah. Saya Pak. Ini karena paham atau karena nggak paham diemnya ya? Karena paham, Pak. Paham Pak. Yakin? Susah Pak kalau nggak sambil praktek. Mau nanya Pak, Siapa ini? Andika. Andika, ya Andika. Sinyalnya Nah, ini- bagus, Dika. Alhamdulillah Pak. Ya, gimana Andika? Nah begini Pak, ini seumpamanya ini permainan ini di-share ke anak usia berapa Pak? Kalau boleh. Kalau itu mah terserah Andika. Balita. Andika buat gamenya dewasa ya, jangan kasih ke anak-anak kan gitu ya. Kalau bikin gamenya anak-anak ya kasih ke anak-anak gitu. Iya Pak. Tapi kan biar apa tuh, biar mengetahui apa tuh belajar-belajar codingan gitu Pak. Oh, ya. Ya, teknik ini sebetulnya awal pembuatannya oleh teman-teman di MIT Amerika sana. Jadi pertama kali yang muncul itu adalah App Inventor. Itu masuk ke dalam, jauh sebelumnya adalah muncul low code programming sebetulnya. Nah, kemudian masuk ke wilayah block program. Nah, dari mulai App Inventor terus berkembang di Indonesia tahun 2000 berapa tuh? 2010-an kalau nggak salah, itu sudah masuk yang namanya Scratch. Scratch itu bisa dipelajari oleh anak SD sekalipun. Nah, Scratch itu mirip dengan ini, gitu. Jadi Code.org ini untuk anak SD pun kalau aman sebetulnya, apalagi kalian, gitu. Gitu Dika. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Saya Pak, saya mau bertanya. Ya, ini siapa ya? Fauzan Pak, Oh, Fauzan. Ya, Fauzan. itu functionnya boleh dikasih nama nggak Pak? Functionnya dikasih nama. Oh, nah ini saya belum nyoba nih. Emang mau dikasih nama apa nih, Fauzan? Apa ya Fauzan Pak? gitu. Iya Pak, terserah. Kemungkinan sih bisa. Kalau dikasih nama kan berarti bisa dipanggil di perintah berikutnya kan ya? Iya Pak. Kemungkinan gitu. Masih berjalan nggak kalau saya kasih nama ya? Ini udah, ya masih bisa Fauzan. Berarti ini untuk identitas function nanti bisa dipanggil di codingan berikutnya. Iya Pak. Kalau dalam function masih ada function, boleh nggak Pak? Saya belum nyoba sampai sejauh itu. Karena lagi-lagi memang tidak sampai ke aplikasinya saya, Fauzan. Oh iya Pak. Nanti Fauzan explore aja ya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain?
Udah Pak, jelas cemen jelas. ya. Terlalu Iya. cemen ya. Terlalu mudah ya buat kalian. Ya sedang lah Pak, sedang. Ya udah. Oke, kita waktu masih ada. Saya akan lanjut lagi kalau gitu. Ini tadi kita bicaranya sudah pindah ke halaman 1. Di halaman 1 coba saya ganti desain halaman 1. Kita nggak pakai tulisan ini, kita coba pakai apa namanya? Coba hitung-hitungan kecil lah, biar nanti kalian kalau mau bikin mirip-mirip kayak apa perhitungan kalkulator memungkinkan. Kita coba ya, bisa atau enggak. Ini misalnya TXT angka 1. Dua. Saya buat label. Ketikkan angka 1. Ini ID nggak diganti juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman saya ingin membiasakan kalau kalian anak-anak programming terutama ngoding ya memang harus terstruktur. Harus ada ID-nya, harus ada name-nya. LBL angka 1. Sudah cukup besar. Oke. Saya coba buat duplikasi. Duplikat. Terus ini juga sama. Duplikat. TXT angka 2. LBL angka 2. Satu lagi saya di sini adalah hasil. TXT hasil. Ukurannya saya samakan 19. Oke. Kemudian di tengah saya berikan tombol. Mana tombol? Tombol. Oke, ini TB hitung. Tambahlah. Di sini teksnya plus. Width-nya saya kurangkan. Oke. Jadi jika saya masukkan sebuah angka di sini, kemudian angka lagi di sini, saya klik tombol plus ini, maka akan tampil jawabannya di bawah. Gitu. Itu rencananya. Saya kembali ke code. Berarti saya tambahkan UI control lagi. UI control on event. On event apa? Kalau tadi TB enter, ini saya ubah jadi TB tambah. Ketika TB tambah diklik, maka
akan terjadi hasilnya adalah ini tambah ini gitu ya. Saya langsung ke math. Oh enggak. Bentar, set dulu, set text. Set text ID. Yang di set apa? Yang di set berarti txt hasil. Bener nggak sih? Nah, txt hasil, teks. Bentar, keliru. Jika dia diklik, maka button ID text input, ID text label, text drop down, get text. Kita coba text input, ID text, get text. Coba dulu aja. Mau nggak? Math-nya saya pakai yang sama dengan set text ID. Sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Angka 2 berarti plus. Oh, saya salah. Plusnya dulu mana plus? Plus, masuk nggak sih? Oh, masuk. Berarti set text ID, ID-nya adalah hasil penjumlahan dari get text dari txt angka 1 kemudian di sini get text txt angka 2. Oke, sampai sini kira-kira. Coba kita analisa. Bener nggak? Sebelum kita jalankan. Yunus? Ya, Pak. Betul nggak kira-kira? Amin ada Amin? Hadir, Pak. Amin gimana Amin? Betul nggak? Betul, Pak. Yakin? Logika jago programmer seperti Amin. Yakin, Pak. Kenapa bisa yakin? Udah di set apa ya? Udah masuk semua itunya ya kan? Yang Ya masuk aja ke Pak. Saya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena di sini ada set number sama get number. Bener nggak? kalau teks ya tidak ini apa? Dia ngegetnya cuma teks ya. Kalau teks Ring bisa katanya. dijumlah nggak, Min? Enggak. Oh, nanti kalau dijumlah nantinya 2 angka, Pak. Yakin, Nana? Nantinya didempet, Pak. Jadi ini bener nih. Enggak, Pak. Itu salah itu. Harusnya get ini set number sama get number. Yang paling mudah kita coba dulu aja gitu ya. Cuman ini biar kita berpikir dulu nih gitu. Bener nggak kira-kira? Ya udah kita cek ya, kita cek. Run. Di sini tadi namanya Nanang. Passwordnya 123. Enter. Angkanya berapa? 3 ditambah 7. Hasilnya
Kan Gimana, nggak Lana? berupa penjelasan. Jadinya kayak dempet. Ditambah itu bener. Bukan ditambah, di dempet jadinya. Oh ya, Lana pinter juga ya. Nah, kita coba di sini berarti ganti jangan get text, tapi coba ganti pakai apa? Get number. Get number. Get number. Di sini ganti berarti txt angka 1, txt angka 2. Kalau gini gimana, Lana? Itu bener kayaknya Pak itu. Ini teksnya set text nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, karena yang itu mah cuman hasil sih Pak, yang TXT hasil mah kan cuma nampilin hasilnya doang, nggak usah dihitung. Kalau yang di atas kan yang angka 1, angka 2 itu kan dihitung Pak. Mantap. Oke, kita coba ya. Oke, makasih Lana. Pelan lagi. Bentar. 3 tambah 7. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak, jelas. Cukup Saya mau ya? tanya, Pak. Oh iya, siapa? Ismail, Pak. Ismail. Iya, Ismail, silahkan Ismail. Berarti kalau misalkan kita mau operasinya dikurang dibagi, itu digantinya yang di tengah-tengah antara TXT angka 1 dan TXT angka 2 ya, Pak ya? Di tengah-tengah yang ini maksudnya. Iya, ini. iya, Pak. Iya, Ya, Pak. yang warna oranye. Bikin if else berarti. Bikin if. Kalau Berarti nanti kalau misalnya ada 4 gitu, Pak. Oh, ada 4. Berarti buat lagi on event lagi. Oh iya Pak, bikin event lagi. Event lagi. Jadi misalnya nanti gini, Mail nih. Ntar desain phase 1. Saya buat tombol baru lagi di sini misalnya ini jadi bagi gitu ya. Iya. Ini otak-atik gitu ya. Jadi bagi ya pokoknya ya. Halo Mail. Iya, Pak, iya. Nah, misalnya tulisannya bukan button tapi jadi titik 2 simbol bagi. Nah, nanti berarti ini button 3. Berarti di kodenya Ismail nanti buat UI control baru. Oh, iya, Pak. Mana sih UI control? On event. Di sininya berarti yang tadi, yang bagi tadi. Tombol bagi gitu, Pak. Tombol bagi. Iya. Apa tadi namanya? Button 3 ya? Nah. Button 3. Gitu. Ya, Oh, di sini iya, sama. paham. Dan tengahnya diganti menjadi pembagi berarti yang mana? Nih, slash. Iya. Iya, Pak. Oke, Ismail. Oke, Pak. Siap, Oke, Pak. makasih. Yang lain? Jelas, Pak. Cukup jelas? Jelas. Oke. Mas Ali, gimana secara waktu kita? Halo, Mas Ali. Wah, Mas Ali kemana nih? Kali. AFK. Oke, secara waktu kita sudah jam 2:50 waktu Majalengka. Di kalian sama? Waktu Cirebon sama Pak, waktu Cirebon. Sama, Pak, sama. Sama. Ya. Sama, Pak. Secara waktu kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Nah, cuman ini saya belum dapat lampu hijau dari Kak Ali nih. Oke, katanya Pak, oke. Mana oke-nya? Udah oke. Pak izin bertanya dulu Pak sambil nunggu kali. Ya, silakan. Mas Yunus. Itu kan berbicara masalah desainnya ya, bukan masalah kodenya. Itu kan kelihatannya kalau misalkan seperti itu saja kurang menarik. Nah, untuk mengatur seperti spacing atau misalkan tata letaknya yang rapi, tipsnya itu gimana kalau pakai kode ORG? Kalau kode ORG memang dia tidak memberikan tabel-tabel untuk merapihkan. Jadi untuk kode ORG ya harus kalian geser sedikit-sedikit seperti ini mau nggak mau, Yunus. Gitu. Untuk lurusnya. Mau nggak mau.
Nah, kalau kalian menggunakan HP, pasti lebih sulit lagi, gitu kan ya? Iya, iya. Jadi emang nggak ada pilihan lagi kalau dengan kode RG ini harus digeser satu-satu. Nah, nanti saya ingin mengenalkan satu lagi, mirip dengan ini, namanya tungkabel.com. Jadi yang mau duluan nyoba-nyoba silahkan. Saya coba tunjukkan ya. Nanti pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang perlu ditambahkan di kode RG. Insya Allah kalau untuk membuat prototipe pakai kode RG udah nyampe. Kan tinggal diklik tombol pindah skin gitu kan. Udah nyampe. Nanti kita coba pakai ini. Tapi ini lebih berat daripada kode RG. Nah, kalau di sini desainnya, tadi yang Yunus tanyakan tuh, kita bisa ngatur alignment-nya. Rata atas, kiri, kanan, bawah. Jadi posisi tombol, posisi objek itu akan bisa lurus. Itu Yunus. Ya, baik Pak. Berarti kalau misalkan di ORG cuma hanya segitu saja? Iya. Oke, terima kasih Pak. Saya berharap saya mengenalkan banyak tools itu agar kalian lebih luas wawasan. Kalau kata orang Sunda mah tidak kurung batok katanya gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya Android Studio, kita bicara apalagi kalau buat aplikasi Android itu? Halo? Ya Pak. Ada banyak gitu kan. Nah, artinya kalian jangan berpikir di tools. Tools itu nggak penting. Karena user kita tidak berpikir dibuatnya pakai apa enggak. Tapi ngelihat, oh bagus nih prototipenya, oh bagus nih aplikasinya gitu. Sama, nanti ketika kalian buat prototipe ataupun ngoding, tools itu hanya ada di kita. Makanya saya ingin mengenalkan ke kalian banyak tools agar kalian bisa lebih luas pemahamannya dan bisa memilih nanti mau menggunakan apa nih toolsnya. Gitu kira-kira. Baik, ya, karena ya dulu nggak apa-apa. Karena sudah masuk waktu 14.54, jadi sudah lewat. Sepertinya sudah cukup. Mas Ali sepertinya lagi ada keperluan juga. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Pak, tadi tugasnya apa Pak? Kurang jelas. Saya nggak ngasih tugas lagi, cuman saya berharap yang tugas sebelumnya diselesaikan. Itu yang main game itu, Lana. Yang Minecraft itu Pak ya? Yang Minecraft, ya. Oke. Ya, kode programnya kamu tulis itu nomor 3. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kode RG. Yang nomor 2, sebutkan fitur-fitur di kode RG. Yang ketiga, langkah-langkah di game Minecraft itu. Oke. Gitu ya. Yang lain? Mau tanya itu Pak, soal Bitly yang Mega tuh Pak. Udah di-download 3 kali, cuman di HP saya nggak tahu, nggak terdeteksi gitu unduhannya Pak. Itu kan PDF tampilannya, Basit. Jadi Basit harus pakai aplikasi pembaca PDF. Enggak Pak, itu file di unduhannya tuh nggak ada Pak. Unduhannya nggak ada? Iya, di file unduhannya nggak ada, tapi kalau misalkan Google Drive sih masuk aja Pak, ada gitu di unduhan. Ya udah, nanti saya coba buat link di Google Drive juga ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oh iya Basit, ngomong-ngomong HP-nya gimana Basit? Kan hilang katanya. Ya itu yang ini udah lama ya, yang di Depok Baru. Itu yang survei yang saya minta diisi, Basit ngisi ya? Udah Pak. Udah ya, makasih. Biar jadi masukan buat petik juga. Saya kan mendata di situ ya. Mau dikasih HP ya Pak? Bentar lagi mau lulus kalian, ngapain kasih HP? Ya udah Pak, masih. Ya, makasih Basit. Yang lain sudah cukup ya? Cukup Pak, cukup. Baik, terima kasih atas waktu kalian. Semoga tetap semangat selama sebulan ke depan kita belajar secara online. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.